Pandemi COVID-19 yang terjadi lebih dari 2 tahun memberikan dampak yang cukup besar dalam dunia industri, khususnya dalam lingkup ekonomi. Dampak tersebut turut dirasakan oleh PT Indofood Tbk, yang mana perusahaan tersebut juga mengalami penurunan permintaan konsumen terhadap barang yang berakibat pada turunnya pemasukan. Penurunan tersebut kemudian diikuti dengan penurunan produktivitas sehingga perusahaan memutuskan untuk mengurangi jumlah karyawannya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada hampir 25% dari jumlah total karyawan perusahaan menimbulkan aksi mogok kerja oleh karyawan aktif atas nama solidaritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Manajer yang terhormat, di sini saya Imam Syafi'i dari teman-teman karyawan dan juga bersama saudari Andi Dwi Wulandari ingin mengajukan keluh kesah karyawan yang di PHK dari PT Indofood ini. Mungkin nanti negosiasi ini bisa memperoleh hasil yang diharapkan, sama-sama meraih solusi. Di sini yang pertama, dari pihak karyawan sendiri ingin menanyakan kepada Bu Manajer selaku perwakilan perusahaan, mengapa di sini terjadi pemecatan PHK sepihak sebanyak 25% dari karyawan dipecat secara sepihak oleh pihak PT Indofood ini. Mungkin Bu Manajer bisa menjelaskan mengenai alasannya kenapa. Ya. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu kalian untuk datang kemari. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan ini. Adanya PHK yang diselenggarakan oleh perusahaan ini yaitu bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak bangkrut, sehingga tidak akan ada pemecatan 100% di kemudian hari. Itu adalah poin penting yang harus kalian catat. Mengapa kami ada pemecatan karyawan sebanyak 25%? Oke. Terima kasih atas jawabannya Bu Manajer. Tapi mengenai PHK yang dilakukan oleh PT Indofood ini, dari 25% karyawan yang dipecat, apakah dari 25% karyawan yang dipecat ini, kenapa alasan memecat dari 25% karyawan ini? Mengingat kita perlu juga alasan dari pihak perusahaan memecat ke 25% karyawan yang dipecat oleh PT Indofood ini. Apa saja kriteria pemecatannya dan bagaimana alasan dari pihak PT Indofood selaku manajer juga memecat karyawan ini? Ya. Yang pertama itu kan sudah saya jelaskan yang tadi. Adanya pemecatan 25% itu agar tidak ada pemecatan 100% di kemudian hari. Dan untuk kriteria dari perusahaan yang sudah saya rapatkan kemarin, ada alasan yang pertama yaitu di faktor usia. Dan usianya itu sudah mau pensiun. Dan yang kedua, sebagian karyawan adalah karyawan yang baru, skillnya kurang cakap, sehingga rekam jejak kinerja mereka kurang maksimal. Dalam hal kedisiplinan juga mereka itu sering terlambat. Itu alasan kami, kriteria-kriteria yang kami ajukan. Ya, terima kasih mengenai alasannya pemecatan karyawan ini. Yang 25% karyawan ini menyatakan bahwasannya ada kriteria 3 kriteria yang sudah saya tadi. Cuman yang di sini merasa tidak enak dan tidak baiknya bagi karyawan, notabene yang dipecat dari pihak perusahaan ini adalah laki-laki, di mana laki-laki sendiri adalah tulang punggung keluarga. Nah, bagaimana dari pihak manajer ini, mengapa mengambil notabene-nya kebanyakan besarnya atau presentase paling besar dari 25% ini adalah laki-laki? Ya. Mengapa kami mengambil memecat lah ya, istilahnya memecat atau mem-PHK laki-laki tersebut? Ya karena itu
kinerja mereka itu buruk dan berdampak akan merugikan perusahaan kami. Otomatis dari pihak perusahaan tidak memerlukan lah, istilahnya tidak memerlukan kinerja seperti karyawan-karyawan tersebut. Jadi kita mau merundingkan ini dengan teman-teman kami dulu ya Bu. Ya, terima kasih telah bisa menemui kami dari kalangan karyawan yang di PHK. Jadi di sini kami merasa tidak ada jalan keluar dari negosiasi ini. Mungkin di hari Senin nanti kami akan datang lagi dengan diskusi dengan teman-teman dan juga Bu Manajer bisa mempersiapkan jawaban yang lebih spesifik terhadap kami, karena jawabannya dari Bu Manajer tadi hanya kembali ke poin 1, poin 2 dan tidak spesifik menurut kami dan kami tidak puas. Kami akan kembali lagi di hari Senin untuk bernegosiasi lagi dengan Bu Manajer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari karyawan yang telah di PHK secara sepihak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tunggu di jam 8 di jam kerja di ruangan yang sama ini. Terima kasih. Halo, selamat siang Pak. Kita di sini memerlukan moderator sebagai penengah karena hasil dari negosiasi tadi tidak ditemui kesepakatan dengan karyawan. Iya Pak. Ditunggu jam 8 di hari Senin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini Kusmawati. Saya dari Dinas Ketenagakerjaan. Jadi di sini saya diamanahi dan diminta untuk menjadi moderator sebagai penengah permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Nah, saya ingin memastikan sekali lagi bahwa di sini saya sebagai pihak netral ya, jadi saya tidak memihak karyawan dan saya juga tidak memihak perusahaan. Nah, oleh karena itu untuk jalannya negosiasi ini saya juga menegaskan bahwa nantinya itu akan berlangsung selama 1 jam. Jadi hanya selama 1 jam saja dan nanti apapun hasilnya merupakan hasil dari waktu yang telah kita tentukan. Oke, selanjutnya langsung saja kita mulai negosiasinya. Saya persilahkan untuk pihak karyawan menyampaikan keluhannya. Sebelumnya kami sudah melakukan negosiasi dengan perusahaan, tapi kami belum dapat kesepakatan. Negosiasi tersebut mengenai alasan dari pemecatan 25% karyawan PT Indofood. Nah, kami tidak bisa menerima karena sebagian besar yang dipecat ini adalah laki-laki yang notabene adalah kepala keluarga yang menjadi pelaku yang menjubakan. Seperti itu. Itu tadi keluhan dari karyawan. Saya persilakan untuk pihak perusahaan menanggapi atau ingin menyampaikan tanggapan dari pendapat tersebut. Jadi sebelumnya mohon maaf, dari awal kan perusahaan sudah menjelaskan mengapa adanya PHK 25%. Nah, dan notabene adalah laki-laki. Karena ada data penurunan pendapatan dari pandemi COVID. Dan yang kedua adalah pemutusan hubungan kerja adalah usia dan kinerja karyawan yang jadi di satu laki-laki kalau kinerjanya buruk jadi juga tidak dipakai untuk di perusahaan kami. Dan itu sudah kami pertimbangkan oleh pihak perusahaan. Jadi permasalahan tadi saya sudah bisa menangkap lah intinya dari apa yang menjadi kalau kesal dari karyawan, apa yang menjadi alasan kenapa perusahaan melakukan hal tersebut. Nah, kemudian ini saya tawarkan kepada kedua belah pihak dari karyawan maupun dari perusahaan apakah ada opsi penyelesaian dari permasalahan tersebut. Mungkin bisa dimulai dari karyawan terlebih dahulu. Jadi kemarin setelah kami melakukan rapat para karyawan ini berlindung, kami menginginkan perusahaan pesangon sebanyak 100% dari kami 20, yakni sebesar 4 juta rupiah.
Saya berikan jelas lagi ya biar tidak ada salah paham di antara kita. Jadi dari pihak karyawan ini ingin pesangon yang diberikan oleh perusahaan bagi PHK penerima PHK itu adalah sebesar 100%. Nah, bagaimana ini menurut dari perusahaan? Dari perusahaan sendiri besarnya kami tidak bisa memberikan pesangon full yaitu 100%. Karena alasan-alasan tertentu yang menjadi pertimbangan dari perusahaan kami, yaitu alasan ada ekonomi perusahaan, dan yang kedua yaitu kerja buruk dari karyawan yang di PHK tidak maksimal yang berimbas pada produktivitas perusahaan. Baik, dari opsi karyawan yang 100% dan dari manajer 30%, bagaimana jika saya tawarkan jalan tengah nih untuk permasalahan dari kedua belah pihak? Jadi bagaimana kalau pesangon yang diberikan itu sebesar 50%? Di tengah-tengah ya, tadi ada 100%, kemudian dari pihak perusahaan 30%. Nah, jadi begini saja, waktu negosiasi kita ini tinggal 10 menit. Saya berikan waktu 5 menit untuk dari masing-masing kalian apakah menerima opsi dari tawaran saya untuk penyelesaian dari permasalahan ini untuk memberikan pesangon sebesar 50%. Nah, itu saya persilakan untuk merundingkan ke pihak masing-masing selama 5 menit. Jadi ngomongin pada Mbak Dasar kan, jadi kita kan juga berhubungan dengan COVID ini kan, jadi nggak bisa 100%. Kalau 50% itu masih daripada perusahaan Ya, baik, terima kasih. Saya di sini ingin memberitahukan minat dari pihak karyawan kenapa nanti kami diskusi dengan saudara dan juga lewat via chat dan konten ini. Biasanya teman-teman kalian ini sepakat untuk melakukan yang tadi untuk memberikan yang masih yang diberikan. Cuma saya tekankan kembali kepada pihak perusahaan apakah pihak perusahaan ini menerima kalian melakukan itu. Kalau dari pihak perusahaan menerima, maka dari karyawan dibawa untuk menerima 50% mengenai pertimbangan dan lain-lain. Baik, bagaimana dari pihak perusahaan? Jadi setelah saya pikir-pikir dan diskusi dengan atasan pun menyetujui adanya pesangon sebesar 50%. Baik, jika memang seperti itu, saya di sini untuk supaya lebih lebih resmi dan legal dari hasil negosiasi kita, saya persilakan dari pihak perwakilan saja dari karyawan dan dari pihak perusahaan dan saya untuk bertanda tangan untuk menandatangani surat kesepakatan negosiasi kita pada